Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman, para ustadz dari Karisma Risalah, Korpo Balik Karisma Risalah, bil khusus ketua kita Ustadz Miftah, juga yang mewakili Yayasan Karisma Risalah, Akhina Ari. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar, para pemirsa dimanapun antum berada. Baik, nah ini sedikit informasi, saya punya majelis studi dakwah terapan di YouTube yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat-sahabat juga bisa buat nanti ya, kawan-kawan ya, tapi rutin terus istiqomah. Nah, nama channelnya itu Ustadz Arifin Purba Official. Nah, kemudian yang belum subscribe, like and share, dan itu gratis ya, sangat dinantikan. Tapi cukup sekali subscribe-nya. Baik, nah tema kita adalah Isra dan Mi'raj itu fakta atau fiksi. Nah, ini perlu juga kita angkat untuk membentengi ya bagi kita kaum muslimin yang meyakini bahwa Isra Mi'raj itu betul-betul fakta dari rongrongan dari luar, baik dari luar atau dari muslim itu sendiri. Ada muslim ya, muslim yang mungkin dia terlalu maju berpikirnya, apakah itu liberal dan sebagainya. Nah itu, jadi bagaimana kita membentengi tentang pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Makanya yuk sama-sama kita bersama-sama mengikuti ulasannya. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah, kita lihat ada sebuah peristiwa yang sulit dijangkau ya oleh nalar manusia saat Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh Al-Quran melakukan perjalanan spiritual super cepat hanya dalam waktu semalam. Perjalanan Nabi dimulai dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan itu kemudian dilanjutkan menuju ke Sidratul Muntaha, puncak tertinggi pengetahuan manusia. Nah, inilah yang namanya Isra, ya. Isra itu dari Ka'bah ke Aqsa. Kemudian Mi'raj itu dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini untuk orang-orang di zaman dulu sangat tidak masuk akal. Nah, dan orang-orang zaman sekarang juga ada mengatakan di luar akal manusia. Kenapa? Karena mustahil. Suatu hal yang mustahil, kata mereka. Nah, jaraknya saja itu dari Ka'bah ke Aqsa itu 1.500 km, kurang lebih. Ya, 1.500 km. Jakarta Padang, kalau Jakarta Medan itu 2.000 km. Kemudian dari Aqsa ke atas lebih panjang lagi. Ini kalau kita lihat saja jarak dari bumi ke matahari itu 152.500 km. Dari bumi ke matahari. Matahari itu dan bumi itu ada di kolong langit pertama. Nah, kemudian kecepatan cahaya dari matahari ke bumi itu 8 menit. Artinya begitu matahari terbit ya menyorot bumi, 8 menit dia itu terbit baru cahaya itu sampai ke bumi. Begitu jarak antara bumi dengan matahari. Kemudian jarak bumi dengan sebuah planet namanya Neptunus ya itu masih di kolong langit pertama, jaraknya 4.335.000.000 kilometer. Nah, kemudian itu bisa ditempuh dengan kecepatan cahaya 4 jam.
4 jam matahari itu mengarahkan cahayanya ke Neptunus, barulah sampai cahaya itu ke Neptunus. Dan itu masih di kolong langit pertama. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Isra-nya Nabi dan Mi'raj-nya Nabi? Ya, sampai ke langit ke-7, bahkan ke Sidratul Muntaha, hanya memakan waktu 8 jam semalaman saja. Nah, inilah yang mereka analogikan, nggak mungkin kata mereka. Mustahil, tidak masuk akal. Makanya Abu Jahal dan teman-temannya ketika itu sangat ngotot kali mereka. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin. Nah, baik ya. Mari kemudian kita lihat kelompok yang meragukan Isra Mi'raj dengan ada 5 argumen. Nih, ini mereka yang meragukan ini. Yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah fiksi. Argumen mereka. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah Al-Quran tidak pernah menyebut kata Mi'raj dalam kaitannya dengan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata buraq malah tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. 2 hal penting yang melengkapi cerita tentang Mi'raj tersebut seharusnya ada dalam Al-Quran, apalagi memang cerita Mi'raj sebagaimana yang dikisahkan benar-benar pernah terjadi. Jadi kata mereka, kalau memang betul-betul Isra Mi'raj itu terjadi, kenapa tidak ada kata Mi'raj dalam Al-Quran dan tidak ada kata buraq dalam Al-Quran? Inilah argumen pertama oleh mereka. Al-Quran hanya memuat kisah tentang seorang hamba, ya hamba Allah yang diperjalankannya pada malam hari atau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tanpa ada tambahan terbang ke langit. Nah, ini kata mereka, argumen mereka. Nah, tuh. Nah, kemudian sulit diterima kalau momen terbang ke langit itu luput dalam kitabnya, dalam Al-Quran yang jelas dan terperinci itu. Sementara peristiwa Isra dinyatakan dengan jelas. Kenapa Mi'rajnya tidak jelas? Inilah argumen pertama yang disampaikan oleh kelompok yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu fiksi. Kemudian yang kedua, terdapat penjelasan yang tidak logis berkaitan dengan urutan cerita Mi'raj itu. Disebutkan di dalam satu riwayat oleh Ibnu Ishaq bahwa Nabi Muhammad itu Mi'raj setelah sholat Isya. Pada riwayat lain disebutkan pada saat setelah beliau sholat subuh. Bagaimana mungkin beliau melakukan sholat sedangkan perintah sholat katanya baru akan dijemput ke langit. Nah, ini argumen yang kedua. Ya. Kemudian argumen yang ketiga, ketika suatu waktu Rasulullah Muhammad SAW ditantang untuk naik ke langit oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau mengingatkan orang yang menantangnya bahwa beliau hanyalah seorang manusia. Kalaulah peristiwa Mi'raj benar-benar pernah terjadi, tentu beliau akan menerangkan bahwa naik ke langit itu sudah pernah beliau alami. Nah, ini argumen mereka yang ketiga. Nah, kemudian argumen yang keempat, sesungguhnya perintah sholat bukanlah hal baru. Praktek sholat sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Apabila kita menyimak kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Shu'aib, Nabi Isa dalam Al-Quran, dengan jelas diketahui bahwa nabi-nabi tersebut pun menjalankan sholat. Karenanya tidak ada bagian sholat yang masih perlu dijemput ke langit oleh Nabi Muhammad SAW. Ini argumen mereka yang keempat. Nah, kemudian argumen mereka yang kelima, yang terakhir, adegan tawar-menawar antara Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan frekuensi sholat dalam sehari semalam adalah sebuah adegan yang tidak masuk logika ketuhanan. Allah itu kan maha mengetahui. Dia tidak butuh dikoreksi berkali-kali oleh seorang nabi agar perintahnya sesuai dengan batas kemampuan manusia. Nah, ini argumen mereka yang kelima. Nah, jadi itulah 5 argumen yang meragukan Isra Mi'raj. Nah, ini kan kita sebagai orang beriman harus bisa membantah itu agar keyakinan kita tidak tergoyahkan. Nah, bagaimana kita membantahnya? Mari kita lihat. Isra Mi'raj itu ya
hanya mampu diungkapkan dan diyakini oleh mereka yang benar-benar mendasarkan akalnya pada keimanan. Kalau sekedar akal semata tidak bisa. Ya. Sebab tanpa itu akal manusia gagal menangkap pesan yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi sekali lagi, Isra Mi'raj itu hanya bisa diyakini oleh mereka yang mendasarkan akal pada keimanan. Nah, ini yang pertama ini. Kalau akal semata tidak bisa. Nah, mereka yang menolak itu akal semata mereka. Baik, yang kemudian berdasarkan hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Nah, jadi hadis ini ya dari Ibnu Abbas pada firman Allah surah Al-Isra ayat 60, dan kami tidak menjadikan penglihatan yang telah kami perlihatkan kepada engkau Muhammad melainkan sebagian ujian bagi manusia. Ini Al-Isra ayat 60. Hal itu adalah dengan mata yang telah dilihat oleh Rasulullah pada malam beliau diisrakan ke Baitul Maqdis, dan pohon kayu zakum yang terkutuk dalam Al-Quran itu adalah pohon zakum. Nah, jadi ketika Nabi di-Isra dan di-Mi'rajkan, ketika Isra itu dalam perjalanan Aqsa, Masjidil Haram ke Aqsa, banyak yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah itu diajak ke surga, diajak ke neraka, melihat pohon zakum. Itu semua adalah ujian bagi manusia, ujian keimanan bagi kita. Kalau semata logika tidak masuk akal, tapi kata Allah, kalau memang betul beriman, maka mereka akan menerima peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, ini bantahan kita yang pertama. Nah, kemudian yang menjadi dasar Isra Mi'raj itu, Isra adalah firman Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini sudah kita hafal ayatnya, surah Al-Isra ayat yang pertama. Nah, sikap kita sebagai seorang mukmin berikutnya, ya, bahwa Allah mempertaruhkan kemahasuciannya, yaitu subhana, untuk menceritakan tentang Isra Mi'raj. Banyak cerita dalam Al-Quran yang Allah ceritakan. Allah menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Allah menceritakan tentang penciptaan Hawa. Allah menceritakan tentang penciptaan Isa alaihi salam tanpa ayah. Allah menciptakan alam semesta tanpa diawali dengan subhana. Tetapi ketika Allah menceritakan Isra Mi'raj itu diawali dengan subhana, subhanalladzi, maha suci Allah. Kenapa Allah pertaruhkan itu semua? Untuk menceritakan bahwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul terjadi. Dan Isra Mi'raj itu adalah maunya Allah. Ya. Maunya Allah. Asra, kalau asal kata saro itu berjalan, itu pelakunya lazim. Tapi kalau asra itu sudah termasuk dia fi'il muta'addi. Jadi bukan lagi kita yang berjalan pelakunya, tapi ada yang memperjalankan. Itulah dia Allah. Artinya apa? Isra Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Bukan saro, tapi asra. Jadi Allah yang memperjalankan, Allah yang berperan penting di sana. Kalau maunya Nabi tidak mungkin. Tapi kalau maunya Allah, apapun pasti mungkin. Nah, analoginya begini. Misalnya, atas kemauan saya datang ke istana untuk memberikan tausiah di sana. Tidak bakal mungkin. Kenapa? Karena maunya saya. Begitu saya sampai dekat ke istana sana, sudah dicurigai dan sebagainya. Tapi kalau maunya presiden, dia suruh ajudannya, jemput itu Ustadz Purba dari Karisma Risalah ke istana untuk memberikan tausiah kepada kita semua demi perbaikan bangsa dan negara kita ini. Nah, gampang jalannya. Kenapa? Karena maunya presiden.
Nah, begitulah Isra Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nah, ini yang harus kita lawan akal mereka dengan akal yang seperti ini, yang didasari dengan syar'i, yang didasari dengan akidah. Nah, kemudian kata abdihi, yaitu Rasulullah saat Isra Mi'raj itu jasad dan ruhnya. Karena mereka juga ada mengatakan itu Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu hanya mimpi, tertidur di sisi Ka'bah, dia bermimpi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, tidak ikut jasadnya, kata mereka. Kita bantah. Allah mengatakan bi'abdihi, dengan hambanya. Hambanya itu dimaksud adalah manusia, bersatu antara jasad dan ruhnya. Nah, ini dalilnya ya. Jadi oleh karena itu kita sebagai seorang muslim mukmin yang yakin bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu fakta, nah kita bantah dengan dalil-dalil seperti ini. Baik. Nah, selanjutnya lagi sejarah dan latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Kafir Quraisy Makkah kala itu terus-menerus mengejek, menghina, menindas Nabi dan umat Islam. Tidak sampai di situ, banyak sekali intimidasi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Nah, sebagai puncaknya adalah ketika meninggal dunia paman terkasih beliau, yaitu Abu Thalib. Meninggal pada tanggal 26 Rajab tahun 10 kenabian. Dan meninggal juga istri tercinta beliau yang bernama Khadijah. Meninggal pada tanggal 11 Ramadan tahun 10 kenabian. Nah, maka kafir Quraisy Makkah semakin semena-mena terhadap Rasulullah. Sebab dua tokoh inilah yang melindungi dakwah Nabi selama di kota Makkah. Abu Thalib walaupun tidak muslim, tapi itu adalah uaknya Nabi. Ya, bapak tuanya Nabi dilindungi oleh Abu Thalib walaupun dia tidak Islam. Siti Khadijah juga demikian, orang terpandang di kota Makkah. Jadi begitu mereka dua meninggal, nah barulah Nabi itu mendapatkan ancaman, ejekan dan seterusnya. Jadi Nabi dalam keadaan sedih dan galau ketika itu sebagai manusia. Nah, setelah melalui begitu banyak kesedihan dan penderitaan, Nabi Muhammad SAW diberi hadiah yang benar-benar indah oleh Allah, yaitu Isra dan Mi'raj. Sebuah perjalanan rohani yang sangat benar-benar menenangkan kalbu Nabi. Nah, jadi artinya Nabi itu sedang sedih, sedang nggak galau sebagai manusia, diajak jalan-jalan oleh Allah. Nah, kita juga perlu, ya, misalnya kita sudah jenuh, sudah capek, mau balik, nah sekali-sekali jalan-jalanlah kita mengadakan rihlah dakwah. Ya, tapi belum jadi-jadi, enggak apa-apalah, kapan-kapan insya Allah nanti jadi. Nah, yang menurut pendapat sebagian ulama bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 kenabian 621 Masehi. Walaupun nanti ada beberapa pendapat-pendapat lain, tapi yang disepakati oleh kaum muslimin saat ini adalah tanggal 27 Rajab. Setiap tanggal 27 Rajab, dan awalnya tahun 11 kenabian. 2 tahun sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Baik. Nah, sekarang kita lihat dasar tentang, ya, dalil tentang Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Ini dalilnya, yaitu kita lihat terjemahannya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah, ini dasar, ya. Para alim ulama mengatakan inilah dalil tentang adanya Mi'raj. Surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Nah, taib, ini analoginya. Bumi, matahari, planet-planet itu berada di kolong langit pertama. Kemudian ada langit lagi di atasnya 7 lapis. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Tuh, sahih itu hadis, itu adalah firman Allah surah An-Naba. Nah, kemudian cerita bahwa Nabi Muhammad itu di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Ini hadis riwayat Imam Muslim, bersumber dari Anas bin Malik. Nah, kemudian di kolong langit kedua
bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di kolong langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di kolong langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di kolong langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di kolong langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di kolong langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Begitulah ketika Mi'raj naik ke atas. Nah, kemudian sampai kepada Aras. Dari Aras masuk lagi ke Sidratul Muntaha. Disebutkan dalam riwayat bahwa Aras itu ada 9 lapis dan digendong oleh 8 malaikat. Dan di atas Aras yang ke-9 di sanalah Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pun tidak bisa masuk ke sana kecuali hanya Allah, hanya Rasulullah yang Allah izinkan. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Begitu. Jadi selain Al-Quran, hadis menjelaskan. Jangan hanya Al-Quran semata. Kan dalil kita Quran dan hadis. Ini hadis sahih. Ya, dan banyak riwayat-riwayat lain. Nah, pada saat di Sidratul Muntaha, Nabi duduk tersungkur duduk. Lalu Nabi mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. At-tahiyat, segala penghormatan. Al-mubarak, segala keberkahan. As-salawat, segala doa-doa. At-thayyibat, segala yang baik-baik. Semuanya lillah, milik Allah. Itu ucapan Nabi. Nah, kemudian Allah kasih anugerah kepada Nabi. Ini doa anugerahnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini anugerah Allah. Keselamatan terlimpahkan kepada engkau Muhammad, wahai Nabi, dan juga rahmat Allah dan berkahnya. Ada juga ulama mengatakan ini salawat Allah kepada Nabi. Karena disebutkan dalam satu ayat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Bagaimana salawatnya Allah? Inilah dia redaksinya. Nah, kemudian para malaikat juga bersalawat. Nah, di antaranya yang sering kita dengar itu ada salawat Jibril. Malaikat Jibril bersalawat untuk Nabi. Dan kita pun diperintahkan salawat untuk Nabi. Ketika Nabi mendapatkan anugerah seperti itu, Nabi tidak egois. Nabi tidak mau menang sendiri. Nabi kemudian melanjutkan doanya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, keselamatan atas kami juga ya Rabb. Siapa atas kami? Malaikat yang mendampingi Nabi. Malaikat Jibril, malaikat Mikail mendampingi Nabi. Dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Maksudnya umat Nabi. Kalau kita mendapat anugerah dari Allah seperti yang diberikan kepada Nabi, mari kita menjadi umat Nabi yang soleh dan solehat. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini bantahan-bantahan untuk mereka yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah fiksi. Tidak, fakta. Nah, tiga lagi, akal harus didasari dengan keimanan yang benar. Nah, menerima perintah salat 5 waktu juga seperti itu. Ini dalilnya, ini redaksi hadisnya. Nanti bisa dibaca nanti. Nah, adapun terjemahnya begini. Kemudian diwajibkan atasku sholat 50 waktu awalnya. Saat aku kembali turun hingga menjumpai Musa, Nabi Musa alaihissalam. Ia bertanya, ini di kolong langit ke-6 ya. Apa yang engkau bawa wahai Muhammad? Maka aku jawab, aku diwajibkan 50 sholat. Nabi Musa berkata, aku lebih mengetahui manusia daripada engkau wahai Muhammad. Aku telah berurusan dengan Bani Israel dengan urusan yang sulit. Dan sesungguhnya umat engkau tidak akan mampu. Maka kembalilah kepada Tuhan engkau. Kemudian mintalah keringanan padanya. Oleh karena itu aku kembali, kata Nabi. Aku meminta keringanan kepada Allah. Sehingga dia menjadikan 40. Itu awalnya dikurangi jadi 40. Kemudian seperti tadi ketika bertemu dengan Nabi Musa. Lalu menjadi 30. Kemudian seperti tadi ketika bertemu lagi dengan Nabi Musa lagi. Lalu menjadi 20. Kemudian seperti tadi sehingga dijadikanlah 10. Ketika aku bertemu Musa, ia berkata seperti tadi. Dia pun menjadikan 5. Tatkala aku bertemu Musa lagi, ia berkata, apa yang kau bawa? Begitu aku jawab, dia jadikan 5. Ia masih berkata seperti tadi. Maka aku katakan, aku berserah diri dengan baik. Sehingga diserukanlah, sesungguhnya aku Allah telah menetapkan kewajibanku serta meringankan hamba-hambaku
dan aku akan memberikan pahala kebajikan 10 kali lipat. Maka 5 kali kita sehari semalam, kalau kita betul-betul ikhlas dan benar amal kita sholat itu, nilainya nanti tetap menjadi 50 kali lipat. Jadi sebetulnya peristiwa Nabi itu bolak-balik bertemu dengan Musa, bertemu dengan Allah, itu adalah proses. Ya, bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Proses dan sekaligus itu sebagai anugerah dari Allah kepada kita. Walaupun kita 5 kali menegakkan sholat 5 waktu sehari malam, tapi nilainya seperti 50 kata Allah. Karena dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, itu cara menangkisnya seperti itu. Bukan Allah tidak mengerti sehingga Nabi bolak-balik. Bukan. Allah Maha tahu. Tapi itu adalah proses sebagai seorang hamba. Dan Allah tunjukkan di ujung hadis itu, Allah menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, walaupun 5 kali sehari semalam, tapi nilainya sama dengan 50 kali. Masya Allah, luar biasa. Nah, taib, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah SWT. Setelah kembali dari Isra Mi'raj, ini sedikit lagi, Nabi duduk di samping Ka'bah. Disebutkan juga dalam hadis sahih. Lalu datanglah Abu Jahal dan bertanya dengan nada mengejek, apakah ada berita ajaib ya Muhammad? Kata Abu Jahal, sambil meledek sebetulnya. Nah, kemudian Abu Jahal mengumpulkan orang-orang Mekah. Nabi Muhammad cerita, ada wahai Tuan, aku di Isra Mi'rajkan begini. Kemudian kata Abu Jahal, baik Muhammad, kamu jangan teruskan ceritamu. Mau nggak kamu nanti bercerita kalau aku kumpulkan orang-orang di Mekah ini? Mau wahai Tuan, kata Rasulullah. Nah, Abu Jahal juga senang dia. Ya, Abu Jahal senang, wah ini kesempatan ini untuk menjatuhkan pamor Muhammad. Pasti nanti orang-orang nggak akan percaya, mengira bahwa sudah gila. Nah, kemudian Abu Jahal juga mengumpulkan. Lalu setelah kumpul, maka Nabi dan Abu Jahal naik ke Jabal Qubais. Nah, di samping Ka'bah itu ada satu bangunan istana kerajaan. Jadi orang-orang kerajaan kalau mau masuk ke Ka'bah, mereka nginapnya di samping Ka'bah itu. Kalau kita dari Zamzam ngadep ke Ka'bah, sebelah kanan dikit ya. Itu dulu Jabal Qubais, sebuah bukit. Di atas bukit itu dibuat tenda dan orang kumpul di bawah. Maka dibawalah ke sana Rasulullah oleh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal berbuat demikian tujuannya untuk melemahkan akidah dan iman kaum muslimin saat itu. Nah, supaya orang-orang mengatakan bahwa Muhammad sudah tidak waras. Dan bertujuan untuk menghancurkan agama Allah yang baru saja mulai berkembang. Nah, kemudian Abu Jahal dan tokoh Quraisy mendatangi Abu Bakar di kebun kurmanya. Jadi setelah Rasulullah sedang bercerita, Abu Bakar turun, ditanya sama kawan-kawannya, kemana Abu Bakar? Yuk kita temuin. Kalau dia ragu terhadap peristiwa yang dialami oleh Muhammad, pasti masyarakat juga nanti akan ikut kepada Abu Bakar. Akhirnya didatangilah Abu Bakar oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Ya, Abu Bakar menceritakan, Abu Jahal menceritakan, wahai Abu Bakar, nah, apakah engkau telah mendengar tentang cerita Isra Mi'raj dari temanmu? Ya, kata Abu Bakar, apa benar dia menceritakan itu? Benar. Nah, kalau dia benar menceritakan, aku percaya 100%. Maka gagallah Abu Jahal. Ya. Gagal, ternyata Abu Bakar itu membenarkan cerita itu. Makanya Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq, yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Abu Bakar datang menuju ke Jabal Qubais untuk membela Nabi dan untuk menenangkan Nabi. Nah, kemudian Abu Bakar membantu Nabi menjelaskan tentang Isra Mi'raj tersebut. Lalu kata Abu Bakar, wahai manusia semua di bawah, di antara kalian kan sudah pernah ke Aqsa, sudah pernah ke Palestina sebagai pedagang. Silakan kalian bertanya kepada Muhammad, berapa tiangnya, berapa jendelanya, berapa pintunya. Nah, maka oleh Rasulullah SAW diterangkan semua. Kenapa? Karena di hadapan Nabi terbuka live streaming. Nampak semua terbuka. Nah, disebutkan juga dalam hadis ketika Nabi sholat menghadap ke depan, berjamaah, kalian rapatkan, luruskan semua, karena aku melihat kalian walaupun aku menghadap ke Ka'bah. Karena Nabi punya kaca spion dia. Ya, Nabi itu mukjizatnya luar biasa. Nah, begitu pun tentang Isra ini. Diceritakan semua berapa tiangnya, berapa jendelanya. Akhirnya mereka itu masuk Islam. Nah, tidak sampai di situ ya. Kemudian 3 hari kemudian nanti akan datang sekelompok pedagang yang pernah kehilangan onta. Jadi Nabi Muhammad itu turun, dibisikkan kepada mereka, onta kalian di satu lembah.
Nah, setelah ditunggu betul 3 orang itu datang. Ya, akhirnya ditanya, benarkah jumlah unta kalian sekian, kuda kalian sekian, dan kalian pernah kehilangan seekor kuda membawa barang dagangan ke suatu lembah? Benar. Siapa yang memberitahu itu? Ada seorang namanya Muhammad. Akhirnya didatangilah Nabi Muhammad bahwa cerita itu betul terjadi. Sebagian besar mereka memeluk agama Islam. Nah, begitulah peristiwa tentang Isra dan Mi'raj, ya, yang betul-betul fakta, bukan fiksi, fakta berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita ungkapkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini saja paparan dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan kepada akhi Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.